Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin muslimat sebangsa setanah air negara Republik Indonesia, perkenankan saya mencoba merespon atas surat pernyataan yang sudah disampaikan oleh PBNU di tengah hiruk-pikuk konflik internasional yang memang layak mendapat perhatian global. Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU baru-baru ini mengeluarkan surat pernyataan resmi terkait eskalasi konflik Iran-Israel. Dalam surat bernomor 40.3-A-20768-09-06-2025. PBNU menyerukan penghentian perang dengan eskalasi konflik serta mendorong langkah diplomasi dan doa untuk kemanusiaan. Secara kasat mata, surat ini tampak humanis, religius, dan mendesak tindakan moral kolektif. Namun, secara akademis dan kontekstual muncul pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Apakah surat ini benar-benar lahir dari kepekaan moral terhadap penderitaan global atau hanya manuver simbolik untuk mengalihkan perhatian dari krisis moral internal? Ini sifatnya pertanyaan, ya tanda tanya. Sikap PBNU terhadap perang Iran-Israel kontras dengan keengganannya bersuara secara tegas, lugas, lantang, dan ilmiah dalam isu domestik yang tak kalah serius, seperti kontroversi klaim nasab Habib Ba'alwi, praktik elitisme agama, dan maraknya manipulasi status keulamaan. Padahal isu-isu tersebut langsung dirasakan dan bersentuhan dengan identitas, sejarah, keumatan, dan akidah umat Islam Indonesia. Sementara itu, PBNU terlihat sangat cepat merespon konflik Timur Tengah yang sejatinya berada di luar jangkauan pengaruh langsung. Ketergesaan ini menimbulkan kesan bahwa surat tersebut hanyalah upaya membangun panggung moral agar publik lupa pada berbagai kegelisahan yang tengah mengemuka di akar rumput warga Nahdlatul Ulama sendiri. Nah, dalam suasana keumatan yang tengah menuntut transformasi, sebagian pihak justru menyoroti realitas yang lebih getir, keterlibatan oknum-oknum elit pengurus dalam bisnis-bisnis besar, seperti dugaan terlibat masalah tambang batu bara dan tambang nikel. Tidak sedikit loh laporan terbuka maupun investigasi jurnalis yang mengaitkan sejumlah tokoh dalam tanda kutip di lingkaran kepengurusan PBNU dengan kepemilikan atau kerjasama strategis dalam perusahaan ekstraktif yang merusak lingkungan. Disinilah paradoknya, saudari, di mana saat umat menantikan kejelasan arah moral dan sikap keilmuan terhadap isu mendasar, yakni nasab dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga terkait penyimpangan tasawuf, akidah, khurafat, dan lain sebagainya, PBNU justru tampil sebagai penjaga peradaban dalam tanda kutip di forum internasional. Sementara sebagian pengurusnya, yakni oknum, justru malah sibuk menjaga saham dan kontrak tambang. Surat PBNU juga memunculkan ironi moral
Berbicara soal kemanusiaan global dan penderitaan rakyat Iran, tetapi diam terhadap penderitaan masyarakat lokal akibat tambang ilegal. Penggusuran dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial ini menciptakan celah besar antara narasi moral yang dibangun di atas kertas dan kenyataan praksis para tokohnya. Dalam hal ini, PBNU sedang berjalan di atas dua kutub. Satu tangan mengangkat bendera kemanusiaan dunia, tangan lainnya merangkul praktik oligarki modal. Sebagai penutup, kritik sebagai cinta bukan permusuhan, saudara. Karena sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, PBNU mestinya menjaga integritasnya bukan hanya di forum internasional, tetapi terutama di hati umat. Surat pernyataan tentang konflik Iran-Israel bukanlah hal yang keliru, nggak keliru. Namun, jika surat itu menjadi cara untuk menutupi borok internal atau menyingkirkan sorotan dari isu-isu lokal yang jauh lebih mendesak, maka PBNU justru sedang kehilangan kepercayaan publik. Warga NU hari ini adalah generasi cerdas, manusia-manusia yang pandai, yang tak mudah dibius dengan retorika kemanusiaan semu. Warga NU bisa membaca kapan agama dibela dan kapan agama dijual. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.